Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di channel aku ya. Jangan lupa nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Jangan di skip karena di setiap video yang aku buat ada informasi yang sangat penting yang insya Allah bisa membantu kamu dalam berjualan online. Langsung aja kita cek videonya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, murah rezeki ya buat kalian semua ya. Hari ini ya aku mau menjawab pertanyaan lagi nih dari beberapa komentar yang menanyakan tentang kategori produk yang masih terkunci di TikTok gitu. Bang, aku tuh jualan produk ini, tapi ketika aku upload produk di TikTok itu kategorinya nggak ada. Itu solusinya gimana? Nah itu yang pertama ya, kendala yang pertama. Kendala yang kedua itu seperti ini. Bang, aku kan jualan produk ini, terus aku upload produk, tapi kategorinya nggak ada. Nah, aku kan inisiatif ya, pakai kategori yang lain, tapi ternyata produknya malah diblokir sama TikTok. Nah, ini kendala yang kedua teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kategorinya nggak nongol, terus dia itu cari solusi. Yang kedua itu kategorinya nggak ada, tapi dia pakai kategori yang lain, alhasil produknya malah diblokir gitu. Jadi untuk kedua ini solusinya hampir mirip-mirip ya. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Oke, biar nggak bingung ya. Untuk yang kategori belum dibuka itu seperti ini teman-teman. Nah, misal makanan minuman nih ya, ini masih putih semua, artinya kalau akunku sendiri ini nggak bisa nih jualan ini. Kalau kategori masih seperti ini nggak bisa dipakai ya teman-teman ya. Artinya kita nggak bisa upload produk. Jangan memaksakan untuk pakai kategori yang lain yang hampir mirip-mirip gitu. Kalau kita jualan makanan harus di makanan dan minuman gitu supaya kedepannya nggak ada kendala sama TikTok. Soalnya begini, misal nih ya kita lolos dengan kategori yang lain, terus produk kita laku, artinya udah banyak yang beli gitu kan. Nah, otomatis di akun kita kan ada dananya ya, ada duitnya gitu. Nah, pas ada duit itu ketahuan sama TikTok, lalu ditindak sama TikTok kalau produk kita di take down atau akun kita dibekukan gitu. Itu sayang banget teman-teman ya. Duitnya nggak bisa cair teman-teman, karena kita sendiri yang menyalahi aturan TikTok gitu. Jadi kita harus hati-hati karena memang TikTok ini masih baru, masih dalam versi pengembangan. Belum semuanya terbuka ya, artinya semua kategori ini belum terbuka. Oke, jadi hari ini aku mau kasih solusinya nih teman-teman ya, caranya bagaimana sih gitu. Nah, kebetulan kemarin aku udah cobain buka satu kategori yang terkunci. Hasilnya berhasil teman-teman ya. Jadi kemarin aku coba di produk kesehatan teman-teman, karena aku mau jualan produk kesehatan. Nah, untuk yang obat alternatif ini masih dikunci sama TikTok ya kemarin ya. Lalu aku ajuin approval produk atau sub kategori ke TikTok, ternyata direspon sama TikTok dan akhirnya dibuka nih. Kalau sekarang udah bisa pakai nih, kalau kemarin belum bisa ya. Jadi sekarang udah bisa. Nah, hari ini aku mau kasih tahu caranya ke kalian. Jadi nanti kalian tinggal sesuaikan aja kategori mana yang pengen kalian pakai, yang pengen kalian buka gitu. Karena di sini cuma ada beberapa nih yang masih terkunci ya, makanan, buku, terus produk virtual sama kesehatan biasanya ya. Kesehatan itu cuman suplai medis doang yang dibuka ya, dan tisu basah doang nih yang dibuka, yang lain masih ditutup ya. Untuk aku kan mau jualan essential oil ya kan, ini juga masih dikunci kemarin, tapi alhamdulillah bisa ya dengan cara ini ya. Caranya adalah kita mengirim form ya, form untuk approval sub kategori teman-teman. Oke, jadi formnya seperti ini teman-teman, namanya pendaftaran produk khusus undangan. Jadi kita itu ibaratnya ngirim formulir ke TikTok mengajukan produk kita itu sebenarnya udah layak dijual loh gitu. Nah, supaya sama TikTok dibantu untuk membuka subkategori yang ada di TikTok Shop. Jadi di sini ada beberapa persyaratan yang harus kalian siapkan sebelum kalian mengisi formulir ini teman-teman ya. Contohnya kalian mau jualan produk kosmetik gitu kan ya, itu biasanya ada ya, surat BPOM-nya atau yang lain-lain gitu. Terus kalian mau jualan makanan itu biasanya kan halal, terus BPOM gitu kan ya. Terus PIRT gitu kalau produksi rumah tangga gitu, dan yang lain-lain disesuaikan dengan produk apa yang kalian jual, karena setiap kategori produk beda-beda ya surat izinnya ya. Jadi kalian juga harus siapkan itu.
Misal mau jualan emas gitu ya. Emas itu biasanya yang diperlukan adalah surat izin edarnya. Nah, itu harus kalian siapkan, teman-teman. Kalau kalian udah siapkan seperti itu, langsung aja kita isi ya di bawah ini ya. Jadi di sini kalian bisa baca juga ya. Nah, ini udah dikasih syarat sama TikTok nih. Pakaian gitu ya, misal mau jualan pakaian itu harus punya sertifikat merek dagang atau surat izin distribusi ya. Kalau kalian owner owner dari suatu produk ini pasti punya lah ya. Nah, syaratnya seperti ini teman-teman. Untuk makanan dan minuman itu BPOM atau PIRT ya. Terus kesehatan itu BPOM ya atau Kemenkes. Nah, untuk reseller ini biasanya untuk reseller emas gitu ya, surat izin distribusinya gitu. Nah, ini ada nih ya. Nah, ini harus kalian siapin nih. Kalau ini udah siap, kita langsung aja. Ya, kita langsung aja isi emailnya di sini. Kita isi email ya. Nah, yang kedua ini adalah grupnya TikTok nih teman-teman ya. Nah, kalau kalian belum join di grup TikTok Hood, nanti aku kasih tahu linknya di deskripsi ya. Kalian join dulu di situ sampai di ACC sama adminnya TikTok Hood, baru kalian ngisi ini ya teman-teman ya. Karena ini juga jadi syarat nih. Kalau kalian belum masuk join grup TikTok Hood, nanti kalian nggak di ACC ya. Jadi wajib banget nih harus join di TikTok Hood dulu. Karena di situ pusat informasinya TikTok ya, nama fanpage-nya itu TikTok Hood. Nanti aku kasih tahu linknya di deskripsi ya. Nah, kalian isinya setelah kalian mendaftar di TikTok Hood-nya di Facebook ya. Kalau udah di ACC sama adminnya baru kalian daftar ini. Oke, kalau udah kita scroll lagi ke bawah ya. Untuk nama lengkap penjual diisi aja namanya siapa ya. Nama PT penjual ini khusus buat ownernya teman-teman, atau misal kalian yang punya PT-nya gitu ya, silahkan diisi. Tapi kalau kalian distribusinya atau resellernya ini nggak diisi nggak apa-apa. Untuk nama toko kalian isi ya sesuai dengan TikTok Shop kalian. Terus untuk kode toko ini kita isi yang ini teman-teman ya. Nah, ini nih kode toko ini ya. Untuk website di sini kalian isi link website toko kalian ya. Kalau kalian nggak punya website boleh pakai link marketplace yang kalian kelola. Misal punya toko di Tokopedia atau di Shopee yang udah menjual produk tersebut, nah itu copy aja link tokonya nanti dipaste di sini. Ya. Nah, kita masuk ke bawah nih. Nah, ternyata banyak ya, banyak nih untuk kategori yang masih dikunci sama TikTok. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja sesuai dengan apa yang kalian mau jual. Nah, kalau kemarin aku kan mau jualan essential oil, jadi aku klik yang essential oil gitu kan ya. Nah, ini disesuaikan sama kategori yang kalian butuhkan. Misal baju renang, baju sport dan bra ini ya. Nah, kalian klik aja di sini. Terus mau apa nih, makanan dan minuman gitu ya, klik aja di sini gitu. Ya. Nah, kalau udah kita masuk ke bawah subkategori produk yang dijual. Nah, ini subkategori produk yang dimaksud itu yang ini teman-teman. Nah, misal kita kan jualan susu UHT nih ya. Jadi masuk subkategorinya adalah makanan minuman, susu dan olahan susu ya. Makanan minuman, susu dan olahan susu. Nah, ini yang harus kita isi. Makanan dan minuman, susu dan olahan susu gitu. Kalau kita mau jualan produk susu UHT. Jadi subkategori itu bukan kategori di akhir ya, tapi subkategori adalah kategori sebelum masuk ke sub yang terakhir itu gitu. Nah, untuk merek atau nama brand ini jelas ya, itu brand apa yang kalian bawa atau merek apa yang kalian jual. Untuk nama produk di sini diisi secara lengkap ya teman-teman ya. Misal kalian jualannya itu produk baju gitu kan. Produk baju, bajunya itu kategorinya ada berapa? Misal ada 4 jenis gitu ya. Diisi semua teman-teman. Di sini misal baju anak umur segini, umur 1 sampai 4, terus baju anak umur 5 sampai 6, terus motif ini gitu ya. Kalau bisa ini diisi secara rinci teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak ada kendala ke depannya. Karena kalau ada kendala ke depannya nanti kita mengulang lagi cara ini ya. Ya produk kita pastinya diblokir dulu sama TikTok ya, terus kita baru ngisi ini gitu. Oke? Nah, kalau udah kita tinggal tambahkan file ya. Nah, untuk tambahkan file ini seperti yang tadi di awal bilang, syaratnya adalah kalau misal jualan pakaian gitu kan. Aku scroll lagi ke atas ya. Nah, ini ya untuk surat-surat atau dokumen pendukung ya, sertifikat merek dagang, terus BPOM, surat BP Kemenkes gitu ya, surat izin distribusi. Nanti isinya di sini teman-teman. Nah, jadi kalian harus siapkan ya, tinggal pilih file dari perangkat Anda lalu upload.
Kalau udah, ya tinggal dikirim teman-teman. Nah, tinggal dikirim aja, tinggal tunggu feedbacknya dari TikTok. Nah, contoh kayak punya aku nih ya, aku kemarin sih nggak lama sih ya, paling 3 harian ya, 3 harian udah di ACC sama TikTok. Nah, kemarin tuh kesehatan buat obat alternatif sama minyak esensial ini masih terkunci teman-teman, nggak bisa dipakai gitu. Artinya masih kayak ini nih, suplemen makanan nih ya, begini nggak bisa dipakai. Tapi setelah aku lakuin itu ternyata dibuka sama TikTok ya. Oh, thank you banget berarti ya TikTok ya. Nih sekarang udah bisa ya pakai ya, udah bisa pakai yang essential oil. Jadi gampang banget caranya. Yang penting kalian lakukan itu secara step by step gitu. Persyaratan harus kalian lengkapin dan yang lain-lain. Bang, terus gimana kalau produkku udah diblokir sama TikTok karena dulu aku pakai kategori yang nggak sesuai dengan apa yang aku jual gitu. Nah, kalau untuk yang case kedua, untuk masalah yang kedua, itu TikTok udah ngasih solusinya teman-teman. Jadi solusinya seperti ini ya. Nah, kalian bisa screenshot atau bisa baca ya. Nah, ini langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mengajukan banding. Jadi kalau misal kita udah terlanjur upload produk, kategorinya nggak sesuai, tapi udah laku gitu ya produknya. Nah, terus produk kita diblokir gitu. Nah, ini langkah-langkah yang harus kalian ikuti teman-teman. Yang pertama itu udah pasti ya, produk-produknya itu dokumen-dokumennya lengkap. Yang kedua, ajukan smart approval yang tadi ya. Nah, yang tadi kita bahas itu kita isi. Yang ketiga, jangan lakukan banding saat produkmu sedang dalam proses pendaftaran. Artinya kalau produk kita diblokir, ya jangan banding dulu teman-teman ya. Yang harus kita lakukan adalah mengajukan smart approval dulu. Kalau smart approvalnya udah di ACC sama TikTok, baru kita banding ya. Nah, ini baca sampai bawah nih teman-teman ya. Nah, tinggal ikutin aja step-stepnya. Nah, ini udah ada garansi dari TikTok, bandingmu dijamin sukses ya. Jadi TikTok udah ngasih solusi teman-teman buat case yang kedua. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini ya. Boleh tanya-tanya di kolom komentar, silakan teman-teman ya. Selamat mencoba. Gimana teman-teman? Udah mulai paham? Kalau udah paham langsung praktek teman-teman ya. Mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat buat kamu ya teman-teman semua ya. Jangan lupa di like teman-teman ya, karena like itu gratis. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Kalau aku bisa jawab, aku pasti akan jawab di video berikutnya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, di share juga untuk teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain tahu kalau di sini ada informasi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya. Aku undur diri ya teman-teman ya. Pokoknya sukses selalu buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.